Kalau saya misalnya ini mengatakan, Anda merasa bahwa Undang-Undang ITE ini digunakan oleh kekuasaan untuk membungkam kritiknya? Anda nanya ke siapa, Ros? Ke Bung Hade. Apa? Apakah saya menganggap merasa bahwa Undang-Undang ITE ini sebagai penggebuk atau pembungkaman bagi suara-suara kritis pada kekuasaan saat ini? Oh, itu yang saya katakan. Saya sih tidak melihat itu ya, tidak melihat indikasi itu. Tapi begini, karena kita memang harus, ya karena tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa, makanya saya misalnya tadi mau menggunakan contoh Raffio itu dalam rangka ketika Raffio mengatakan bahwa oke, saya mengalami doxing, bullying dan seterusnya gara-gara saya mengungkapkan bahwa ada staf presiden yang terlibat dalam saya lupa kasusnya apa, tapi kasus milenial. Kasus ya staf milenial itu terlibat dalam apa sih? Saya lupa, bantuan apa gitu ya. Poin saya adalah bahwa ya kan nggak bisa Anda tiba pada kesimpulan itu tanpa bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa serangan terhadap Anda itu dilakukan oleh penguasa, pemerintah, ya. Tapi di sisi lain kita memang lihat ada contoh-contoh di berbagai daerah, pemerintah daerahnya, ya, kepala-kepala daerahnya menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE untuk meredam suara-suara kritis terhadap mereka. Ya. Yang saya katakan adalah bahwa kalau dibilang bahwa pemerintah kekuasaan itu meredam suara kritis dengan menggunakan Undang-Undang ITE, maka jawaban saya adalah saya rasa sih kalau Pak Jokowi ya, itu tidak. Orang-orang terdekatnya juga kayaknya tidak. Tapi apakah kementeriannya ada yang begitu? Ya, apakah ada orang-orang di partai yang begitu? Apakah ada bupati, wali kota yang begitu? Saya rasa ada. Ya. Nah, karena itu kuncinya selama masih ada Undang-Undang ITE, ya sulit bagi kita untuk meniadakan kasus-kasus di mana suara kritis dibungkam dengan menggunakan sesuatu yang konstitusional sifatnya. Selama pasalnya masih berbunyi seperti itu, ya. Itu Bung Ade yang mengatakan selama ada Undang-Undang ITE siapapun bisa melakukannya atas dasar bahwa merasa dicemarkan nama baiknya tanpa harus tanpa harus melempar bahwa ini gara-gara ini karena berada di lingkaran Jokowi gitu kan? Oh iya. Oke. Makanya saya gunakan contohnya saya sendiri jadi korban tanda petik kan ya. Tapi saya ke Bung Rocky dulu boleh untuk mendengar pandangan dia? Silakan. Bung Rocky? Selama presiden tidak paham demokrasi, tidak ada gunanya mempersoalkan Undang-Undang ITE. Kenapa Anda tetap di situ ya, bahwa Anda melihat bahwa Presiden Jokowi tidak paham demokrasi sehingga tidak ada gunanya berbicara soal demokrasi. Dan memang karena ini menu utamanya adalah demokrasi itu. Bung Rocky, bagaimana dengan pertanyaan sederhana? Kalau seorang Presiden Jokowi tidak paham demokrasi, orang seperti Bung Rocky kan udah ditangkap dari dulu. Orang yang kritis juga banyak, udah ditangkap lebih dulu gitu. Kalau seorang presiden, saya terangkan sekarang karena saya nggak punya kartu anggota Muhammadiyah, nggak punya kartu anggota FPI, maka saya nggak akan ditangkap, nggak ada gunanya kan. Kan itu sebetulnya makropolitiknya itu. Kan presiden baru bereaksi, oke kita revisi Undang-Undang ITE, padahal kritik itu udah dilakukan oleh Asfinawati, Haris Asrar, Fadli Zon bahkan segala macam itu dari awal, dari periode pertama presiden itu. Sekarang kenapa presiden tiba-tiba mengalami pencerahan supaya undang-undang itu direvisi? Ya karena ditegur oleh Yusuf Kalla dan SBY, kan itu soalnya kan. Jadi ini mau nyogok supaya SBY dan Yusuf Kalla nggak nyalonin diri lagi jadi presiden 2024 karena juga potensi kembali SBY dan YK misalnya kan. Nah saya bukan mengolok-olok tapi ya kita lihatlah burning isunya itu momentumnya justru presiden baru ngomong itu setelah ditegur oleh Yusuf Kalla dengan satire dan dikritik secara sangat tersamar oleh SBY. Kenapa baru setelah itu presiden minta revisi? Itu artinya presiden diskriminasi terhadap pendapat warga negara. Kalau SBY aja diladenin, kalau Yusuf Kalla ketakutan itu. Kenapa kalau orang lain bilang revisi Undang-Undang ITE dari 5 tahun lalu terus menerus setiap kali ada seminar, webinar itu diucapkan presiden diam aja. Kita harus karena dia tidak paham demokrasi.